MBC. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Di mana ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena kami masih bisa berkumpul bersama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan beracara, Tuhan yang mengurapi. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin.
tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kita tidak takut dan gentar, karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dibandingkan segala pergumulan kita. Ku
memegang kendali di setiap musim kehidupan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita, sebab kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sesakanku, Kau beri kedamaianmu
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia. Kami bersyukur karena kami adalah milik Tuhan. Kami berharga. Kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami kembali lagi mau dipandu, mau dipimpin, mau diarahkan. Kami mau dengar lagi suara hati-Mu Bapa. Di tengah-tengah kebisingan dunia, di tengah-tengah hiruk-pikuk media sosial, di tengah-tengah segala apa yang terjadi, di tengah-tengah ketidakadilan yang mungkin sedang kami lihat, di tengah-tengah gejolak dunia ini, banyak hal terjadi, tapi kami mau tetap satu, yaitu mendengarkan suara. Karena kami tahu firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu yang akan menjadi jalan keluar untuk setiap hidup kami. Bapa, pimpin kami oleh firman-Mu, bawa kami untuk menemukan apa rencana Allah secara utuh di dalam hidup kami. Sehingga apapun hari ini jalan yang kami ambil, kami tahu Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kami tidak gentar, kami yakin dan percaya. Bahkan di dalam segala kelemahan, kesalahan kami pun, Tuhan itu akan bekerja untuk membawa kami kembali ke dalam jalan-jalan-Mu yang hidup. Hidupkanlah kami oleh firman. Kami siap hari ini Bapa. Kami mau belajar untuk bagaimana kami bisa menghadapi masa krisis dalam hidup ini. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami tidak luput dari masa-masa sulit, dari masa-masa krisis ini. Oleh karena itu kami mau hari ini kami dipandu. Berkati Bapa waktu ini. Kami siap, begitu juga dengan jemaat MBC di rumah. Kami sama-sama siap menyatukan hati kami untuk dipimpin, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Baik yang di sini maupun yang di rumah. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini ada satu waktu lagi kita bisa sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan, dan juga saya secara pribadi berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun juga di sini yang telah mendoakan kami lebih sekitar 12 atau 14 hari ya. Kami di karantina ya. Dan kami yakin dan percaya dalam masa-masa karantina itu pun kami merasakan bagaimana kasih saudara, doa saudara untuk kami. Nah, kami bersyukur Bapak Ibu Saudari, kami di akhir ya mau menjelang akhir bulan Juli ini kami ternyata terpapar ya virus corona ini ya. Ini virus yang cukup genit sebenarnya ya. Semua kalangan ya, dari anak-anak sampai orang tua bisa kena ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi anugerah Tuhan itu luar biasa. Anugerah Tuhan itu menolong, memacu kita untuk tetap percaya, dan di dalam masa-masa karantina itu hari ini kami boleh sembuh ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Kami sudah sembuh total ya. Hasilnya sudah negatif ya, puji Tuhan. Kondisi fisik juga sudah mulai pulih, sehingga hari ini kita sama-sama akan belajar satu tema yang saya renungkan dalam masa-masa pemulihan itu, tentang menghadapi krisis ya. Dari kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudari yang juga di rumah. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, berkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sejumlah. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit
Aku akan memberikan kepada keturunanmu negeri ini. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudari, tema kita menarik. Ya, bagaimana kita menghadapi krisis. Bapak Ibu Saudari, krisis yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang sulit untuk diprediksi. Betul ya, sama dengan peristiwa yang sebenarnya kalau menurut saya hari ini Bapak Ibu Saudari, pandemik COVID-19 itu, COVID-19 itu menurut saya itu satu krisis ya. Dan menurut saya ini bukan krisis yang sifatnya lokal. Dalam sejarah pandemik itu Bapak Ibu Saudari bukan baru terjadi ya. Tetapi pada masa itu karena mobilitas manusia tidak seperti hari ini ya. Pada masa itu sangat orang dari satu negara ke negara lain butuh waktu yang cukup lama. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudari karena mobilitas manusia begitu tinggi, jadi penyebaran COVID ini sangat cepat sekali. Ya. Seluruh dunia kena dampaknya Bapak Ibu Saudari. Ya, dampaknya belum selesai Bapak Ibu Saudari. Hari ini di beberapa negara kembali lagi di lockdown ya, ditutup Bapak Ibu Saudari. Dan ini berulang lagi. Tiap tahun lalu kalau nggak salah juga sekitar bulan ini ya. Ya betul ya, sekitar bulan Juli ya, Juni atau Juli, betul ya. Kalau saya nggak salah juga sekitar bulan ini berulang lagi. Berulang lagi. Orang mungkin mulai jenuh, orang mungkin mulai berpikir ada apa ya, begitu. Satu sisi orang juga berpikir ada yang sudahlah pasrah ya. Satu sisi pasrah dalam arti merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup. Kemudian kita bicara lagi krisis yang terjadi akibat pandemik ini Bapak Ibu Saudari, pukulannya itu efek dominonya banyak sekali. Ya, secara sosial, ya kita tahu hari ini saya melihat ada satu gejala di mana anak-anak kita yang mungkin sudah hampir 2-3 tahun ini melakukan sekolah di rumah, kembali lagi, apalagi kalau bagi mereka yang belum pernah, ya sekolah tatap muka, ya onsite, mereka ketemu di onsite, itu tingkat stresnya tinggi Bapak Ibu Saudari. Betul nggak? Saya memperhatikan ada gejala seperti ini, gejala antisosial, gejala yang sulit untuk berinteraksi, karena mungkin di rumah kurang berinteraksi. Ya, kalaupun lagi masa pandemik ini sulit ya, di rumah pun saya rasa orang mau datang pun sulit. Ya, imbasnya ke anak-anak. Belum lagi bicara tentang efek domino dari akibat secara ekonomi, Bapak Ibu Saudari. Kita tahu ya, pandemik ini orang yang kena COVID ini harus stay di rumah itu berat, apalagi di Indonesia khususnya. Ya. Kalau di beberapa negara saya perhatikan misalnya di Taiwan, ya kalau kita terkena pandemik itu ada uang sakunya. ada uang, ya di Indonesia sebenarnya ada juga ya mirip-mirip ya, tapi mungkin ya tidak semua ya, sampai hari ini mungkin bantuan itu enggak semua bisa tercapai. Nah banyak sekali Bapak Ibu Saudari efek domino ya, ada perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin sebelum pandemik itu perusahaan ini berjalan dengan baik, tetapi setelah pandemik perusahaannya mulai mengalami penurunan, ya. Pengurangan karyawan banyak sekali terjadi Bapak Ibu Saudari. Jadi memang efek krisis ini nggak main-main Bapak Ibu Saudari. Nah sebenarnya krisis yang terjadi di dalam kitab Kejadian tadi pada masa Ishak itu Bapak Ibu Saudari, itu bukan pertama kali juga. Dalam ayat 1 tadi dijelaskan ya. Pada masa itu, pada masa Abraham ini sudah beberapa kali kejadian Bapak Ibu Saudari. Apa krisisnya? Kelaparan Bapak Ibu Saudari. Satu bencana, kelaparan. Dan ini bencana kelaparan ini menghajar banyak orang. Dari anak-anak ya sampai dengan orang tua itu mengalami itu. Jadi krisis itu nggak main-main Bapak Ibu Saudari. Nah berhubungan dengan krisis Bapak Ibu Saudari pada masa itu, saya pikir juga ada satu peristiwa menarik Bapak Ibu Saudari. Saya mengutip ada sebuah cerita yang menarik dari penulis buku yang menulis sebuah buku Anak Siapakah Ini? Whose Child Is This? Ya. Ini adalah buku yang ditulis berdasarkan dari sebuah pengalaman hidup seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Wilson. Jadi Bill Wilson ini Bapak Ibu Saudari, dia punya latar belakang yang tidak baik. Waktu dia masih kecil Bapak Ibu Saudari sekitar 5 atau 6 tahun, mamanya membawa Wilson yang masih kecil itu ke sebuah taman kota. Lalu di taman kota itu mamanya berpesan pada Bill Wilson, dia katakan, kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Lalu mamanya pergi meninggalkan Wilson yang masih kecil yang
tidak mengetahui apa-apa. Dia menunggu mamanya. Sampai menjelang sore dia menunggu Bapak Ibu Saudari. Tapi mamanya tidak kunjung datang. Dan Anda tahu, ketika itu sebenarnya Bill Wilson itu sudah dibuang oleh mamanya. Dia tidak pernah tahu siapa papanya, tapi dia mengetahui hari itu di taman itu mamanya membuang dia. Tapi bersyukur Bill Wilson punya nasib yang agak baik pada waktu itu. Seorang bapak memperhatikan dia yang sendirian di taman itu. Mengajak dia, menerima dia. Dan akhirnya bapak itu mengangkat Wilson menjadi anak angkatnya. Dan memelihara dia sampai dia besar, dan Bill Wilson menerima panggilan Bapak Ibu Saudari. Panggilan dia sederhana, yaitu menjangkau anak-anak yang terabaikan di sebuah kota. Satu kota yang syarat dengan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi, satu kota yang penuh dengan kemiskinan. Padahal negara itu negara yang sangat bagus ya, negara Amerika Serikat, Bapak tahu ya. Kota itu satu kota kecil, satu kota di satu wilayah di daerah Brooklyn, Bapak Ibu Saudari. Di situ ada daerah pekumuhan, tempat di mana anak-anak banyak sekali di situ yang harus bekerja, bahkan melakukan tindak kriminal karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, Bill Wilson masuk ke situ, masuk ke tengah-tengah pelayanan anak-anak itu, dia mulai membuka pelayanan di situ, dan dia melihat ada satu krisis yang amat sangat besar di tengah-tengah kota Brooklyn. Bagaimana anak-anak pada masa itu sangat diabaikan. Mereka dieksploitasi. Wilson menemukan ada begitu banyak anak-anak yang kelaparan. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan figur yang baik dari seorang ayah ataupun seorang ibu. Bagaimana pemandangan pada waktu itu ketika dia masuk ke tengah-tengah kota itu. Dia harus menyaksikan bagaimana sudah biasa namanya seorang ayah itu main tangan kepada anaknya. Bagaimana dia sudah biasa melihat bagaimana tiba-tiba ada orang yang ditembak mati. Bagaimana dia bisa melihat bagaimana anak-anak itu diperlakukan dengan sangat tidak baik. Dan kekerasan demi kekerasan terjadi. Bahkan ketika Bill Wilson masuk ke tengah-tengah kota itu, dia pun harus mengalami hal itu. Dan dia hampir kena ditembak. Tapi bersyukur ada seorang anak yang menyelamatkan dia. Karena anak ini, waktu Bill Wilson masuk, anak ini pernah dia beri masih. Dia kasih makan. Dia buka pelayanannya sederhana. Apa pelayanan sederhana yang dia lakukan? Memberi mereka makan. Setelah mereka dikasih makan, Bill Wilson membuka satu kelas sekolah minggu. Mengajarkan anak-anak itu tentang siapa itu Yesus. Karena memang dia menemukan anak ini anak siapa? Siapa yang mempedulikan mereka? Tidak ada. Ini krisis yang akan sangat besar. Kenapa? Karena kelak anak-anak ini akan besar dan mereka akan menggantikan generasi yang berikutnya. Kalau mereka tidak diajarkan untuk mengenal siapa itu Tuhan, maka saya percaya, ini menurut pengakuan Bill Wilson, Amerika Serikat akan muncul satu generasi yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Dia mau katakan di dalam buku ini bahwasanya masih ada harapan, masih ada pertolongan untuk generasi yang telah ditolak, untuk generasi yang telah kehilangan figur ayah dan juga figur seorang ibu. Nah, pernah suatu kali Bapak Ibu Saudari di dalam pelayanannya ini, Bill Wilson menceritakan selain dia mentraining, menjangkau anak-anak, dia juga mentraining orang-orang yang siap melayani, berdedikasi untuk memenangkan jiwa anak-anak. Jadi ada orang-orang muda, ada seorang ibu yang diajar untuk bagaimana mengasihi anak-anak ini. Bapak Ibu Saudari, anak-anak ini kadang-kadang datang itu kondisinya lusuh. Ya, kondisinya maaf ya, bau, lusuh, ya, tanpa pengharapan. Ya, karena memang sangat diabaikan. Suatu hari ada seorang anak kecil, ya, seorang anak perempuan. Anak ini no expression, mukanya sangat dingin. Tahu ya muka sangat dingin ya. Disapa, diam, tidak merespon, tidak menjawab. Dipeluk juga tidak merespon. Tapi ibu yang dimuridkan oleh Bill Wilson ini setiap hari selalu waktu dengan bus menjemput dia, mengantar dia, ibu ini selalu mengatakan, saya mengasihimu. Lalu dia selalu memeluk anak itu. No respon Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda dibilang, saya mengasihi Anda, saya mengasihimu, biasanya kita senyum ya. Betul ya? Paling nggak kalau nggak menjawab kita senyum ya.
Kita merasa diterima, merasa dikasihi. Anak ini tidak ada respon, dia diam saja. Tidak ada respon. Hari pertama begitu, hari kedua begitu Bapak Ibu Saudari, tidak ada respon. Hari ketiga juga begitu, tidak ada respon Bapak Ibu Saudari. Tapi tiap hari dengan setia, ibu ini terus ya memperhatikan anak ini secara khusus. Dia bertanya ada apa? Karena ketika dia ke rumah selalu sangat sulit untuk menjumpai papa dan mamanya. Gak pernah bisa ketemu. Anak ini pun ditanya, dia diem, gak ada jawab. Sampai berpikir apakah dia ada kelainan? Tidak, dia normal. Tetapi di mukanya itu ada satu kesedihan yang luar biasa dalam di mukanya. Sehingga dia sulit sekali untuk merespon kasih. Mungkin itulah pertama kalinya dia mendengar perkataan itu, aku mengasihimu. Kemudian ibu itu selalu memeluk. Setiap kali berjumpa, dia sapa, dia peluk. Begitu juga diantar dengan bus khusus untuk jemput anak-anak itu diantar ke rumahnya. Ibu ini selalu peluk, sapa. Itu Bapak Ibu Saudari sekitar lebih kurang 6 bulan terjadi. Tetap no expression. Nggak ada ekspresi Bapak Ibu Saudari. Datar. Kalau kita kira-kira ngadepin orang kayak gitu, jangankan 6 bulan. 2-3 minggu aja jengkel nggak? Ya. Ini apa nih orang, udah disenyumin, muka tetap muka pepaya. Disalami, diajak ngobrol, diajak komunikasi, no respon. Ya, kadang-kadang kita bisa jengkel ya, tapi ibu ini enggak. Di hatinya itu ada satu dorongan kasih yang luar biasa untuk mengasihi anak itu. Nah Bapak Ibu Saudari, seperti biasa akhirnya kemudian besoknya, ketika kalau nggak salah itu hari Sabtu, ibu itu kembali lagi menjemput anak itu. Seperti biasa dia membawa anak itu, membagikan makanan, juga anak itu lalu dia berkata, aku mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan ketika pulang Bapak Ibu Saudari, pada hari itu ketika dia pulang, ibu ini juga menatap anak itu lalu mengatakan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus mempedulikan hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudari, pada saat itu tiba-tiba anak itu tersenyum. Itu untuk pertama kalinya. Anak itu tersenyum. Lalu dengan cepat dia sambil lari dia mengatakan, Miss, aku juga mengasihimu. Dengan muka senyum Bapak Ibu Saudari. Itu untuk pertama kalinya. Bapak Ibu Saudari biasa mereka kumpul setiap Sabtu. Tetapi belum sampai Sabtu, tiba-tiba di hari Senin atau Selasa, tetangganya yang anak itu telepon ke ibu itu. Bu, cepat buru-buru datang ke rumah anak itu. Tolong anak itu bu. Lalu ibu itu dia datang ke rumah anak itu Bapak Ibu Saudari. Lalu polisi sudah ada di situ, sudah ada garis polisi. Lalu kemudian ibu itu dia bertanya, bagaimana, ada apa yang terjadi? Kemudian polisi bercerita, ya bagaimana ibunya ya bertengkar dengan ayahnya. Ayahnya kemudian mengambil senapan api, senjata api. Di Amerika Serikat bebas ya Bapak Ibu ya, senjata api. Lalu menembak tidak kena ibunya tapi kena anak itu. Dan saat itu juga anak itu mati di tempat. Dia meninggal. Ibu itu meneteskan air mata. Bapak Ibu Saudari, ini salah satu peristiwa dari banyak peristiwa yang diceritakan dalam buku ini. Ya. Atau juga ada satu buku lagi, Anak dalam Krisis. Ya, salah satu penulisnya juga Bill Wilson. Itu kumpulan dari bagaimana sebenarnya krisis terjadi itu bukan hanya masalah makanan, ya, tetapi banyak aspek Bapak Ibu Saudari itu bisa terjadi krisis. Pentingnya kita melihat krisis itu kalau tidak di-manage, tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi satu malapetaka untuk setiap orang yang memang tidak siap dengan krisis Bapak Ibu Saudari. Ini hanya contoh dari sekian banyak Bapak Ibu Saudari. Saya hanya membahas satu aspek dari sekian banyak aspek yang lain kalau kita bicara tentang krisis Bapak Ibu Saudari. Nah Bapak Ibu Saudari, dalam bagian ini kita mengetahui bahwasanya ada satu krisis juga yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam perjalanan iman seorang patriark, ya, yaitu keturunan Abraham yang bernama Ishak, yang bagaimana dia harus menghadapi satu krisis yang besar, krisis kelaparan
yang dijelaskan di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 ini. Ishak terkena bencana kelaparan Bapak Ibu Saudari. Next ya. Dia mengalami kesulitan. Ada satu bencana kelaparan yang hebat pada waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudari, hal yang menarik menurut saya secara pribadi, Ishak ini kan anak Tuhan, betul ya? Tuhan punya janji untuk hidup dia. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudari, sekalipun Ishak ini anak Tuhan, dia tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Namun faktanya, ini dasar Alkitab ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih Boksu, kok Tuhan mengizinkan? Dan ini bukan sesuatu hal yang baru Bapak Ibu Saudari ketika orang Kristen atau orang percaya mengalami satu masalah, pergumulan, krisis apapun itu bentuknya. Ya, dalam konteks ini bicara tentang krisis kelaparan. Ternyata faktanya Ishak juga terkena dampak daripada bencana kelaparan ini Bapak Ibu Saudari. Ini bukan sesuatu yang gampang pada waktu itu Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang kan akses makanan kita itu mobile banget ya, betul ya? Ya, Pak Jokowi ini dengan program Nawacitanya itu kan salah satunya kan membangun akses jalan ya. Termasuk kemarin yang menurut saya menarik itu membangun bendungan-bendungan, betul ya? Untuk membantu proses irigasi Bapak Ibu Saudari. Kenapa penting? Karena untuk memacu supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang berdiri sendiri, ya, yang memang bisa memberi makan rakyatnya. Kita punya tanah yang sangat subur, tinggal sistem irigasinya dibangun melalui bendungan-bendungan itu, sehingga kedepannya kita bisa menjadi negara yang powerful ya, bisa luar biasa memiliki ketahanan pangan yang dahsyat Bapak Ibu Saudari. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, berhubungan dengan makanan ini bukan sesuatu hal yang biasa. Dulu nggak ada sistem yang seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ya, aksesnya itu sangat sulit Bapak Ibu Saudari. Sehingga akhirnya Ishak yang mengalami krisis itu, dia memiliki satu pergumulan itu karena memang Bapak Ibu Saudari ini bukan hanya sekedar sehari dua hari. Kelaparan ini terjadi bertahun-tahun Bapak Ibu Saudari. Dan Ishak berpikir apa yang harus dia lakukan. Harus ada langkah konkret apa yang harus dia lakukan. Nah krisis ini merupakan krisis yang mengganggu, sangat mengganggu Ishak. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saya yakin dan percaya Ishak sebagai seorang yang mempercayai Tuhan, mengenal Tuhan dari Abraham. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ketika krisis itu terjadi, bencana itu terjadi, Ishak ini memilih untuk mengambil satu keputusan yang di dalam ayat 1 itu sangat tepat. Karena memang nanti berhubungan dengan ayat yang berikutnya lagi yang kita baca, bagaimana itu adalah satu ketetapan dari Tuhan. Satu hal yang menarik yang Tuhan berikan. Nah Ishak percaya Bapak Ibu Saudari terhadap pemeliharaan Tuhan. Next. Nah prinsip apa sebenarnya hari ini yang kita mau belajar ketika kita melihat ya menghadapi krisis apa yang mau kita belajar Bapak Ibu Saudari? Saya lihat ada dua prinsip Bapak Ibu Saudari ketika kita menghadapi krisis ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah. Ketika kita menghadapi krisis, hal yang pertama, prinsip pertama yang perlu kita ketahui ketika kita menghadapi krisis adalah ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini penting sekali. Bapak Ibu Saudari, dikatakan firman Tuhan datang kepada Ishak. Dalam ayat 2-5 itu jelas sekali. Bagaimana dijabarkan secara konkret Bapak Ibu Saudari, ada 3 aspek di situ. Dalam ayat 2, firman Tuhan itu dia melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Ya, ini pertama Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, firman Tuhan itu menyuruh Ishak tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2b dan 3a. Itu tadi menarik sekali ya. Ishak di awal dia punya kepekaan Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan itu juga menolong Ishak untuk bagaimana Tuhan itu sekalipun Tuhan memberikan izin, Ishak harus mengalami krisis itu. Tetapi Tuhan memberikan dia satu peneguhan kembali bagaimana Tuhan mengulangi janjinya yang pernah ia berikan kepada Abraham. Dalam ayat 3b dan juga ayat keempat. Itu diulangi kembali Bapak Ibu Saudari. Ishak itu diingatin lagi.
Dan ini yang membuat Ishak ini menjadi kuat Bapak Ibu Saudari ketika dia menghadapi krisis itu. Dia nggak takut sekalipun dia harus berhadapan dengan Abimelek. Dia di situ seperti seorang asing. Kalau dibilang nggak berdaya, bisa jadi tidak berdaya. Tetapi apa yang membuat Ishak ini bertahan Bapak Ibu Saudari? Karena ada penyertaan Tuhan. Dia pegang firman Tuhan itu begitu konkret Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu Saudari lihat, perhatikan dari ayat 2-5, Bapak Ibu Saudari, itu firman Tuhan kepada Ishak itu konkret sekali. Nyata, jelas, detil nggak? Ini saya sengaja Bapak Ibu Saudari urutkan. Kalau Bapak Ibu Saudari lihat di slide, itu jelas sekali ya. Ada alur yang runtut yang spesifik, betul ya? Spesifik banget perintah Tuhan itu Bapak Ibu Saudari. Dan ini menjadi satu pegangan bagi kita ketika kita bicara tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudari. Karena rema itu bisa menjadi sangat spesifik ketika kita meminta, ketika kita memahami prinsip daripada mendengar firman Tuhan itu. Dan ini adalah kunci pertama kemenangan, tetapi juga bukan hanya yang pertama, tetapi menjadi dasar dari alasan kenapa Ishak ini menjadi pribadi yang kuat ketika dia menghadapi krisis itu. Memang kalau kita baca di dalam ayat ke-6 ke belakang itu, saya sengaja tidak bahas Bapak Ibu Saudara karena itu cukup panjang, waktu kita tidak cukup. Itu ada serba-serbinya sedikit di situ dalam perjalanan Ishak mengikut Tuhan. Peristiwa Abraham itu hampir terjadi lagi. Ya, dia mengulang lagi. Kalau dulu Abraham sempat hampir menjual siapa? Sarah istrinya. Betul ya? Ini hampir lagi terulang, tapi kali ini lebih parah. Ya. Ishak sudah berbohong, tetapi juga dia, istrinya juga hampir ya. Dan ini satu bahaya sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudari tidak ada waktu baca. Tetapi Bapak Ibu Saudari di tengah perjalanan, ya naik turunnya iman dari seorang Ishak, kita melihat prinsip pertama dalam menghadapi krisis itu kita perlu dan harus mendengarkan firman Tuhan. Ini sangat penting. Terus bagaimana, pertanyaan sekarang yang sangat penting, bagaimana saya memahami, mendengar firman Tuhan itu bisa menjadi spesifik untuk kebutuhan saya. Nah saya katakan Bapak Ibu Saudari, ini adalah proses perjalanan, betul ya? Ini proses perjalanan Anda dengan Tuhan. Saya tidak bisa memberikan langkah-langkah detail di sini. Karena juga Alkitab mencatat ini adalah proses perjalanan Ishak dengan Tuhan di dalam jatuh bangunnya. Tetapi pasti Bapak Ibu Saudari, prinsipnya ketika Anda dan saya ketika menghadapi, kita menerima krisis terjadi dalam hidup kita, ketika kita mendengar firman, maka Anda dan saya itu apapun situasimu, apapun kegagalanmu, apapun hidupmu, bagaimanapun sulitnya krisis itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita punya kekuatan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ada kekuatan Bapak Ibu Saudari dari dalam yang menolong kita. Inilah kekuatan sehingga kenapa akhirnya Ishak memutuskan dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ke Mesir juga sebenarnya sama masalahnya. Kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan, Abraham itu juga dia jauh berjalan sampai Mesir. Anda perhatikan ya, kelihatannya berbeda, tapi memang berbeda Bapak Ibu Saudari. Tuhan tidak melarang Abraham waktu itu. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudari dalam perkembangannya proses perjalanan Ishak mengikut Tuhan. Ini Ishak ini orang yang memang menurut saya, dia memegang teguh prinsip ini. Dia selalu mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan dia belajar itu dari siapa? Abraham. Abraham juga orang yang selalu mencari perkenanan Tuhan Bapak Ibu Saudari. Bahkan di dalam hatinya dia berkata, dia percaya kepada Tuhan itu sederhana. Percayalah Abraham di dalam hatinya. Sederhana. Kenapa? Karena Abraham menyimpan firman Tuhan. Ishak menyimpan firman Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun kita temui sekarang, kita lihat kok dia bisa gagal. Bisa. Tetapi Tuhan, Anda perhatikan, anugerah Tuhan menolong mereka. Sehingga nanti kita lihat prinsip yang kedua, ketaatan itu menjadi sesuatu hal yang meneguhkan mereka. Membawa mereka menerima. Dari anugerah memimpin mereka untuk kepada taat, dan ketaatan itu membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudari,
Oleh karena itu, Ishak dia tidak putus asa. Dia memegang teguh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kita biasanya kalau saya tanya, saudara punya ayat emas enggak? Punya. Ayat emasnya apa? Coba, masih ingat? Apa ayat firman Tuhan yang paling berkesan dalam hidup Anda? Yang paling berkesan? Oke, apa bunyinya? Filipi 4 ayat bunyinya apa? Gitu. Ada peristiwa apa sehingga ingat firman Tuhan itu? Gak apa-apa, jangan dijawab sambil direnungkan. Ada lagi, biasa kita punya ya ayat-ayat favorit, betul ya? Bapak Ibu Saudari juga yang di rumah ya. Ketika Anda ingat ayat-ayat itu, Bapak Ibu Saudari, pegang itu. Renungkan, baca. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudari, spesifiknya firman Tuhan itu berbicara menjadi rema untuk setiap saya, setiap saudara itu memang berbeda-beda. Bukan firmannya berbeda, bukan, tetapi respon kita itu. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudari, setiap saudara dan saya ketika kita menerima firman Tuhan itu, merenungkannya, kita punya langkah-langkah spesifik yang Tuhan berikan. Itu namanya hikmat. Amin. Hikmat untuk menghadapi apapun krisis yang terjadi dalam hidupmu atau hidupku. Anda punya hikmat. Dan ini yang gak bisa diberikan oleh orang dunia. Dan ini juga gak bisa Anda selesaikan dengan cara Anda datang ke konselor. Belum tentu. Tetapi kalau Anda menerima hikmat ini, hikmat ilahi ini, Anda itu punya secara spesifik itu dapat gambaran dari Tuhan. Nah ini proses Bapak Ibu Saudari. Dan ini bergantung kepada bagaimana Anda melihat, menikmati anugerah Tuhan di dalam kualitas hidup oleh firman ini. Makanya Bapak Ibu Saudari, salah satu tokoh reformator kita yang bernama Martin Luther, dia pernah mengatakan sola scriptura, oleh firman, hanya oleh firman, scriptura yang tertulis. Artinya Bapak Ibu Saudari, Martin Luther juga punya pengalaman, dia berjalan dengan Tuhan. Dia merenungkan tentang apa artinya firman itu, khususnya dalam arti imannya mengikut Tuhan. Pendiri Metodis juga, John Wesley juga mengalami pergumulan yang sama Bapak Ibu Saudari. Bagaimana firman itu memiliki kuasa, khususnya ketika itu berbicara tentang the inner witness, kesaksian dari dalam, tentang keselamatannya. Justru dia menerima keselamatan di dalam address gate itu ketika pada saat pembacaan dari firman. Dan ketika dia mendengar firman itu, dia berkatakan, akulah orang yang berdosa itu. Dia butuh iman yang menyelamatkannya, yaitu iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Itu kan detail banget untuk hidupnya. Dibicarakan bukan tentang orang lain Bapak Ibu Saudari. Jadi Anda harus mengerti prinsip ini ketika Anda dan saya memahami firman Tuhan itu, Anda dan saya itu berbicara tentang antara hidupmu dengan Tuhan. Saya kadang jengkel kalau ada, saya lihatlah diri saya atau misalnya siapapun, lalu mengatakan, oh firman ini cocok untuk dia. Saya sebenarnya kadang-kadang berpikir agak jengkel gitu. Bukan jengkel gimana, maksudnya kenapa sih kadang-kadang sulit kita untuk mengatakan firman ini cocok untuk saya? Kita nggak perlu memakai firman Tuhan untuk menghakimi, menjudge, atau menilai kerohanian seseorang Bapak Ibu Saudari. No. Anda dan saya pastikan hari ini firman ini cocok untuk saya. Amin. Detail untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudari, inilah yang terjadi dengan Ishak. Dia menerima firman. Dia katakan ini untuk saya. Di dalam masa-masa krisis, dia menemukan bagaimana secara spesifik Tuhan berbicara kepadanya. Hari ini bagaimana Bapak Ibu Saudari? Dua hal bisa terjadi. Yes, Tuhan bicara melalui Alkitab, Anda baca, Anda dapat rema. Tetapi juga secara langsung juga Anda bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Tuhan itu sangat terbuka. Kita harus terbuka Bapak Ibu Saudari. Yes, Alkitab adalah pewahyuan final dari Allah. Tetapi juga saya katakan Bapak Ibu Saudari, Tuhan juga bisa berbicara melalui Alkitab itu maupun juga dia bisa berbicara langsung secara pribadi kepada Bapak Ibu Saudari. Amin. Percaya nggak?
Ini pergumulan hari ini Bapak Ibu Saudari sebagai orang Kristen. Karena ada begitu banyak sekarang orang Kristen yang lagi nggak percaya Bapak Ibu Saudari. Ada dua kubu, satu sisi nggak lagi percaya Tuhan bisa berbicara langsung, udah cukup melalui Alkitab. Yes, saya setuju dengan hal itu, tetapi juga Tuhan bisa berbicara kepada saudara juga secara langsung. Tapi di kubu yang lain juga ada yang ekstrim. Ya nggak usah baca Alkitab, dengar aja Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Tapi Alkitabnya nggak mau dibaca. Ini juga menurut saya keliru juga. Ya, ada juga kita belajar ya. Kita harus belajar. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya nggak tahu hari ini masa krisis apa. Detailnya bagaimana saya nggak bisa jelaskan. Tetapi saya hanya memberikan gambaran prinsip secara umum dan Anda harus berproses di situ. Setiap kita diproses Bapak Ibu Saudari, bilang kiri kanannya, Anda dan saya diproses. Ya, diproses kita semua. Hamba Tuhan juga lah. Betul, hamba Tuhan juga diproses. Kita semua nggak ada yang luput dari proses Tuhan Bapak Ibu Saudari. Krisis ini memproses hidup kita. Apakah kita mau bergantung, percaya kepada firman Tuhan, atau kita belajar percaya mendengar apa kata dunia? Ya, kita belajar hal ini, dengar apa kata Tuhan melalui firman yang tertulis. Tapi juga kita terbuka, Tuhan berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu. Kan seringkali kita berdoa begitu kan. Dia akan kasih kita kepekaan, kejelian, pemahaman untuk hal ini. Nah, ketika kita, Bapak Ibu Saudari, saya dan saudara menerima prinsip yang pertama, mendengar firman Tuhan, secara detail dia menjelaskan kepada kita, maka langkah kedua prinsipnya Bapak Ibu Saudari yang harus Anda pastikan adalah belajar untuk taat. Waktu dengar firman Tuhan mau taat nggak? Kadang-kadang saya dan Anda itu suka pilih-pilih. Kalau kira-kira firmannya seperti tadi di awal saya katakan, kalau misalnya ini kita lebih cepat, oh ini cocok untuk dia, gitu ya. Kadang-kadang kita pilih-pilih gitu. Mana yang kita suka, ya. Tapi kalau ada firman yang menegur hidup kita, kadang-kadang kita, udahlah itu enggak lah itu. Enggak lah yang itu. Ya, kita kadang-kadang pilih-pilih. Ya. Pilih-pilih. Dulu kami ada, saya ingat dulu ya, waktu di kampus. Itu kalau nyanyi itu, ya, ada satu lagu atau ada ungkapan ya. Karena bicara tentang pengutusan itu enggak gampang. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa itu sering berbicara, Tuhan ini aku, utuslah dia. Ngerti Bapak Ibu? Ini aku, utuslah dia. Jadi kalau di tempat-tempat yang susah, ya dia bilang, Tuhan ini aku, utuslah dia. Kenapa? Karena seringkali kadang-kadang kita pilah-pilah. Oh ini kalau nggak menguntungkan saya, firman ini nggak usah ini. Nggak. Oh ini nggak. Bapak Ibu Saudari, padahal nggak ada demikian. Waktu kita dengar firman, ya, kita memahami firman, Tuhan, kita selalu berdoa, kasih saya hati seorang hamba. Apa tuh? Hati seorang hamba itu hanya satu, Bapak Ibu Saudari. Taat. Yes? Amin? Taat. Saya lihat di sini Ishak menarik, saudara. Ishak, dia nggak tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa nggak ke Mesir? Ada nggak ditanya di situ sama Ishak? Enggak. Ishak belajar waktu peristiwa dia akan disembelih. Ingat waktu Abraham itu membawa dia, hanya dia loh. Waktu itu anak domba itu nggak ada di situ. Waktu Abraham itu mau menyembelih Ishak, ya kemudian Tuhan berfirman, jangan kau apa-apakan anak itu. Itu Ishak juga bukan hanya Abraham yang berkesan terhadap itu, Bapak Ibu Saudari. Anda harus ingat, Ishak juga berkesan di situ. Lalu Tuhan kemudian dia melihat ada, ya itu nggak kebetulan, tetapi dalam perencanaan Tuhan ada anak domba yang tersangkut di semak. Dan akhirnya itu dipakai untuk menjadi korban. Saya lihat di situ Ishak belajar dari papanya. Apa itu? Ketaatan. Ketaatan yang dilakukan oleh Abraham itu, dan yang dicontohkan dilakukan juga oleh Ishak itu adalah submission. Total submission, penaklukan yang total, penaklukan yang seluruhnya, Bapak Ibu Saudari. Nggak ada sebagi-bagian, ikut Tuhan. Dia totalitas
totalitas ikut Tuhan, totalitas di dalam ketaatannya. Oleh karena itu mentaati firman Tuhan, Ishak mentaati firman Tuhan dengan luar biasa. Dia nggak pergi ke Mesir, dia di Gerar, wilayah dari Abimelek. Ini luar biasa. Dia nggak juga tanya mengapa harus ke Gerar Tuhan. Bukankah tanah ini adalah tanah yang kau janjikan? Ishak nggak bertanya. Tapi dia percaya tentang apa yang Tuhan firmankan. Kalau Tuhan sudah janji, maka Tuhan akan mentepatinya. Tugas dia hanyalah taat. Siapa di sini yang sedang jatuh cinta? Angkat tangan. Wih, nggak ada yang jatuh cinta nih. Mau jatuh cinta satu. Ya, bahaya kalian berdua nih. Udah nggak cinta lagi kah? Nih, nggak ada yang lagi jatuh cinta. Yang di belakang, abang ganteng ini belakang lagi jatuh cinta nggak? Senyum-senyum. Nah, biasanya itu bahasa yang luar biasa. Udah ketemu ya sama yang di sana ya. Anda kalau jatuh cinta, biasanya apa yang dilakukan? Biasanya buat janji. Betul? Betul? Udah berapa kali kamu berjanji kepada dia? Ayo. Kenapa buat janji? Nah, biasanya kalau orang jatuh cinta, Bapak Ibu Saudari, salah satu ya, tapi biasanya cowok sih yang sering buat janji, terus terang aja. Sekalipun kadang-kadang, ya tahulah, bohong gitu. Masa promosi. Itu cepat kali buat janji. Nah, biasanya si cewek juga, ya, sampai hari ini sekalipun mungkin saya bilang ya, kadang-kadang ya wanita-wanita ini udah smart juga, tapi kalau udah jatuh cinta, ya kadang-kadang nalar logikanya itu kurang, lebih bermain nalar apanya, perasaannya. Dia berjanji, apapun dia janji, si wanita bilang, bang, sambil hatinya berbunga-bunga. Nanti kan dek, kalau kita menikah, semua gaji abang akan abang berikan kepada adik yang ngelola. Iya bang, iya. Aset apa dek yang nggak ada? Aset kripto sekalipun turun, abang kasih. Aset apa lagi? Tanah abang luas. Memang tanah abang luas. Janji, semua janjinya. Oh, indah-indah. Betul ya? Janjinya indah-indah semua. Indah-indah dan muluk-muluk. Ya. Tenang aja dek. Emang abang sekarang belum berhasil. Tapi abang ini calon orang sukses ke depan. Percaya kan dek? Senang hari ini tak gonceng pakai sepeda motor. Besok jangan khawatir dek. Tak gonceng naik. Percaya nggak? Kalau orang jatuh cinta Bapak Ibu Saudari, oh itu percaya banget. Ya. Percaya. Hatinya berbunga-bunga gitu. Ya kan? Tapi itulah kekuatan Bapak Ibu Saudari. Dari cinta. Dari janji Bapak Ibu Saudari. Kekuatan dari sebuah janji. Begitu sweet, romantis, detail, dan saya percaya namanya orang jatuh cinta, dia pengen kasih yang terbaik. Ya, pasti mau kasih yang terbaik. Tapi Bapak Ibu Saudari, janji itu bisa nggak ditepati? Bisa nggak? Bisa nggak ditepati? Pengalamannya gimana? Aku hari ini ada nggak janji yang belum kutepati ke kamu ya, sayangku? Ada ya? Nanti kutepati lah. Ada? Yang di rumah gimana? Ada nggak janji Anda sudah menikah bertahun-tahun? Ada nggak janji yang belum Anda tepati? Bukan nggak ditepati, mungkin belum atau apapun. Tapi bisa jadi bisa tidak ditepati Bapak Ibu Saudari. Itulah keterbatasan kita
manusia. Kalau kita berjanji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Cepat kali nyambernya. Tapi itulah keterbatasan saya dan Anda. Tapi berbeda kalau Tuhan yang berjanji, Bapak Ibu Saudari. Dia nggak pernah mengingkari. Itulah yang menguatkan Ishak ketika dia mendengarkan firman yang dulu sama percis seperti apa yang dia pernah dengar dan yang pernah diceritakan oleh Abraham, papanya. Tanah itu, keturunanmu. Anda bisa lihat. Kalau Anda baca tadi ayat-ayat 3, 4 itu, Anda bisa menemukan bagaimana pengulangan itu memperteguh hati Ishak. Tuhan itu ya dan amin, dia pasti akan menepati janjinya untuk saudara dan saya. Amin. Tugas saudara dan saya waktu mendengar firman Tuhan, prinsip kedua adalah mentaati firman Tuhan itu. Kalau Tuhan suruh bilang jalan lurus sekalipun mungkin belakang Anda penggol-penggol kiri kanan, enggak apa-apa. Yang penting jalan lurus. Jalan lurus sekalipun mungkin Anda terpincang-pincang di situ, terseok-seok di situ. Tapi Anda tetap komit, kalau Tuhan suruh jalan lurus, aku akan jalan lurus, saudara. Sekalipun gak gampang. Saya berpikir tadi, saya sempat katakan pada istri saya, mentaati firman Tuhan itu gak gampang ya. Tapi dia belum ada respon waktu itu. Mungkin gak di situ pikirannya. Atau dia sedang mencernanya di dalam hatinya. Gak gampang. Saya katakan gak gampang. Banyak sekali godaan. Lagi jalan lurus, tiba-tiba ada yang manggil. Sini dong. Ya. Ayo, semua orang kesini. Semua orang itu melakukan ini kok. Kita anak-anak muda sekarang ditantang loh. Masalah moralitas kita ditantang. Ayo, lakukan seks bebas. Toh sekarang semua dunia yang melakukan seks bebas. Nggak ada bedanya. Betul nggak? Nggak betul. Nggak gampang jalan lurus kan. Udah nggak apa-apa ambil sedikit. Kalau korupsi itu di Indonesia diajarin. Kalau mau korupsi jangan sedikit. Korupsi itu banyak. Nanti dapat remisi. Betul nggak? Ya, kenyataannya begitu Pak. Ini nyindir pemerintah atau gimana? Kenyataannya begitu kan. Hukumannya terus di remisi. Tapi betul nggak seperti itu? Enggak boleh. Apalagi yang kita hari ini diajarkan. Oh nggak apa-apa, semua orang melakukan hal itu. Nggak apa-apa sedikit-sedikit, it's okay. Ya. Apalagi namanya masih muda kan Boksu. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Senggol-senggol dikit nggak apa-apa. Itu godaannya, temptingnya besar sekali Bapak Ibu Saudari. Kita sebagai orang tua juga, udah nggak apa-apa. Mungkin ada hal-hal yang lain, nggak apa-apa. Ya. Lakukan itu, nggak apa-apa. Ya. Sekedar ya maaf ya, chatting-chattingan, mesra-mesraan dengan orang yang mungkin kita nggak pernah kenal di media sosial, entah itu istri atau suami. Semua orang juga di dunia melakukan hal itu. Yang penting kan tetap saya di sini. Saya tetap statusnya sebagai istri, suami. Ya sedikit-sedikit nakal nggak apa-apa lah. Semua orang juga melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudari, Anda bisa menerjemahkan banyak hal. Tetapi saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudari, untuk taat itu nggak gampang. Tetapi Anda harus tahu, ketika saudara dan saya di dalam anugerahnya kita memutuskan untuk taat sekalipun, sekali lagi saya katakan, Anda dan saya terpincang-pincang di situ. Anda punya harapan, amin. Anda tahu ketika Anda dan saya mentaati firman Tuhan, Anda menerima janji Tuhan itu. Anda meneguhkan janji Tuhan itu untuk hidup Anda dan saudara. Itu kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudari, sehingga waktu krisis itu datang kita bisa kuat, kita bisa berdiri teguh, kita bisa mengatakan Tuhanlah kekuatanku di dalam mentaati firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudari, Ishak ini gak gampang dia tinggal di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang gak kenal Tuhan, gak gampang. Sama seperti kita hari ini gak gampang. Anda di kantor, di tempat kerja, dimanapun Anda bekerja, Anda akan menemukan begitu banyaknya ketidakadilan. Hari ini kasusnya menurut saya yang cukup menggelitik ya, hari ini peristiwa penembakan siapa itu? Mirip-mirip kisah istri Potifar itu.
Ya lagi viral. Siapa itu? Joshua siapa? Iya, Huta Barat. Tanpa praduga tak bersalah ya, tapi menurut saya agak menggelikan itu juga. Kita hari ini Bapak Ibu Saudara hidup di tengah-tengah dunia, memang kita melihat, waduh ini kok begitu, aduh ini kok begitu, aduh ini kok begitu. Hari ini saya katakan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau taat. Siapa mereka? Katakan, Anda dan saya. Amin. Bilang kiri kanannya, mari kita taat. Belajar taat. Saudara yang juga di rumah katakan, belajar taat. Waktu Anda dengar firman Tuhan, taati firman Tuhan itu. Tuhan akan menolong saudara. Next, berikutnya, Bapak Ibu Saudari, hal yang menarik. Ketaatan itu menghasilkan tindakan iman, Bapak Ibu Saudari. Kalau Anda taat, maka ada tindakan imannya apa? Respon ketaatan saya adalah tindakan iman yang sederhana, yang berdasar kepada firman Tuhan. Sama seperti tadi Ishak disuruh apa dia? Tinggal, nggak pergi ke Mesir. Sederhana nggak? Sederhana. Gampang nggak? Kelihatannya kalau kita di sini gampang, padahal waktu itu susah Bapak Ibu. Nggak gampang tinggal di tengah-tengah orang yang nggak mengenal Tuhan. Ini pemimpin lalim, ada konsekuensinya. Dia takut. Jangan-jangan di sini orang yang nggak mengenal Tuhan. Sama Ishak kasusnya, istriku ini cantik ini. Jangan-jangan. Dia takut Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena orang yang di sekitarnya itu nggak mengenal Tuhan. Tetapi Ishak dia membuat keputusan yang benar. Dia mau dengar Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Dia dengerin Tuhan. Ini penting. Sederhana banget saya bilang. Next. Nah inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kesederhanaannya apa? Dia mati di atas kayu salib. Sehingga ketaatan Kristus itu adalah tujuan saya, tujuan Anda yang di rumah sebagai seorang pengikut Yesus. Ketaatan Yesus itu sederhana, dia datang menyelesaikan misi Bapa sampai mati di atas kayu salib. Sederhana sekali, detail sekali, fenomenal sekali. Tetapi itu hanya akan terjadi ketika dia memutuskan untuk taat. Dan kata kunci keberhasilan Yesus adalah, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia taat kepada firman. Berita nubuatan yang dinubuatkan itu. Dia taat. Next. Kita baca bersama-sama Filipi 2 ayat berapa itu? 6 sampai. Kita baca 2-3 dengan keras. 2-3. Amin. Bapak Ibu Saudari, sentral dalam hidupku dan hidupmu di dalam ketaatan itu Yesus. Ingat selalu akan Dia ketika engkau hari ini sedang tergoda, Tuhan ini, kalau gak diambil sayang, tapi aku harus mengorbankan integritas hidupku. Ingat ini. Kalau enggak, saya dan saudara bisa jatuh. Saya dan saudara itu lemah, Bapak Ibu Saudari. Kalau enggak kita ingat ini, sulit kita. Yesus dia berdiri di depan. Semua pengikutnya lihatlah kepada Yesus. Semua pengikutnya, engkau pendeta, hamba Tuhan, guru Injil, majelis, jemaat biasa, siapapun engkau, lihatlah kepada Yesus. Anda punya proyek. Biasa kalau di proyek itu ada wanita, ada uang tambahan, uang-uang yang gak bagus, pelicin. Tapi karena Anda melihat kepada Yesus, Anda akan tolak itu semua. Anda di tengah-tengah bisnis saudara bisa terjebak untuk mau menipu orang, mengambil untung sebanyak-banyaknya. Tetapi Anda lihatlah kepada Yesus, Anda taat. Anda dalam hubungan saudara sempat mau merampas apa yang belum jadi milik saudara.
merusak kekudusan Allah dalam hidupmu, tapi engkau ingatlah kepada Yesus, engkau tidak jadi melakukannya. Karena engkau mengingat kepada Yesus. Saudara di dalam pelayanan, saudara punya skill, punya kemampuan hebat. Anda seakan-akan mau menjadi Tuhan di situ, mau tampil. Tetapi saudara karena melihat Yesus ketaatannya, saudara tidak jadi. Saudara merendahkan hati saudara. Karena saudara melihat kepada Yesus yang merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara dan saya tidak melakukan hal ini, maka sulit bagi kita untuk bisa berjalan. Karena di sekitar kita ini begitu liar. Yesus hidup juga di tengah-tengah, seperti dia gambarkan seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala, saudara. Kalau saudara tidak belajar seperti Yesus, saudara nggak ikut seperti Yesus, saudara dan saya, kita bisa tercabik-cabik oleh serigala itu. Saudara, hari ini mungkin kau sedang tergoda, mungkin kau sedang jatuh, kau sedang gagal. Kembali. Firman Tuhan berkata kembali. Kuatkan lagi imanmu. Ekonomimu mungkin sedang sulit, kau sedang krisis secara ekonomi. Ingat lagi kepada janji Tuhan. Kau mungkin sedang sulit dari segi kesehatanmu. Ingat kembali janji Tuhan. Kau mungkin mau pergi ke dukun minta kesembuhan kepada orang pintar atau orang apapun itu. Saudara, ingat kembali kepada janji Tuhan. Kau sebagai orang Kristen mungkin hari ini kau sedang tergoda untuk mau menghakimi orang lain, menghabisi orang lain dengan cara-cara dunia. Karena engkau begitu dendam dan sakit hati dengan dia. Kembali lagi, ingat cara Tuhan, ingat janji Tuhan. Ingat di dalam krisis itu, lihat dan pandanglah kepada Yesus. Maka saudara akan kembali mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Tolonglah aku. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini ambil waktu di hadapan Tuhan juga yang di rumah. Anda sedang mengalami krisis apa? Keuangan, krisis harga diri, krisis usaha, krisis mungkin suami istri engkau tidak lagi mesra, hubungan pacaran tidak lagi mesra. Krisis apa yang hari ini engkau sedang hadapi, saudaraku? Mungkin kau krisis, engkau mengalami kesulitan secara intelektual, engkau merasa bodoh dan tidak berdaya. Kau kesulitan dengan kuliahmu, engkau mengalami krisis. Kau mengalami krisis hubungan dengan orang tuamu. Engkau mengalami krisis dalam hubungan dengan anak-anakmu. Saudara, hari ini krisis apa yang kau alami? Kau sedang menghadapi krisis di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Engkau mulai melihat ini kalau tidak bisa diatasi, aku akan mengalami kebangkrutan. Hari ini saudara, di hadapan Yesus Kristus Tuhan, juga engkau yang di rumah, ambil waktu berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah firman-Mu secara spesifik. Dan pastikan hati saudara, hatiku, hatimu, aku mau taat Tuhan. Aku mau pegang dua prinsip yang sederhana ini. Aku mau dengar suara Tuhan, sekalipun faktanya sangat sulit, tapi aku mau percaya, dengar suara Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, engkau putuskan, hari ini Tuhan aku mau taat. Aku mau belajar seperti Yesus. Aku mau taat. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa memberkati semua jemaat Tuhan. Juga yang di rumah, siapapun setiap dari kami yang menonton. Kami rindu Bapa, hari ini kami belajar untuk punya kualitas hidup seperti Ishak. Seperti hamba-Mu Abraham, Ishak. Yang begitu luar biasa. Ajari kami Bapa, dan terutama supaya kami melihat memandang kepada Yesus, Mesias yang agung itu. Tolong kami. Hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah, di tempat ini. Engkau pulihkan Bapa, Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu, berikan kepekaan kepada setiap kami, supaya kami mengambil jalan yang lurus, supaya kami mengambil jalan yang lurus itu sekalipun mungkin kami terseok-seok, sekalipun mungkin kami tahu resikonya kami tidak untung. Tapi kami tahu Bapa, di dalam ketaatan itu ada berkat Tuhan yang tersedia. Dan Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang melihat. Engkau gak pernah membiarkan kami. Kami mau percaya di dalam pelukan, di dalam jamahan, di dalam kuasa-Mu Yesus. Berkati kami semua Bapa di tempat ini, tolonglah kami. Kami berseru.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pemelihara hidup kami. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami meminta-minta. Tidak pernah Tuhan membiarkan kami kelaparan. Seperti Engkau memelihara Ishak dan keluarga besarnya. Dan Engkau memberi makan minum kambing domba. Demikian Engkau juga memelihara kami dan istri. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Ajari kami Bapa untuk selalu memandang kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami, yang membuat apa yang kami kerjakan dengan jerih lelah kami menjadi berhasil. Oleh karena itu hari ini Bapa, kami menyerahkan hamba berdoa memberkati setiap persembahan ini. Jadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Kami bersyukur Bapa untuk waktu ini. Jemaat Tuhan, ketika Engkau akan pulang, percayalah kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri, kepintaranmu, pengalamanmu sendiri. Andalkanlah Tuhan dalam seluruh hidupmu. Pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.